Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Prime Time Talk. Ini adalah segmen terakhir. Saya akan kembali bertanya kepada Pak Sirajuddin Abbas. Pak Abbas, ada yang memprediksi bahwa debat ini hanya akan berdampak 25% kepada swing voters atau undecided voters. Bagaimana caranya meyakinkan kelompok ini? Iya, betul. Saya kira kisarannya sekitar 25%. Itu 25% itu sekitar 10-15% itu masih undecided, yang masih swing voters, undecided. Sisanya sekitar 10%-an itu para pemilih yang sementara ini sudah mendukung para kedua pasangan ini, tetapi masih mungkin berubah pikiran. Itu masih. Jadi lumayan, ini 25% ini bisa Bagaimana caranya meyakinkan mereka, Pak Abbas? Apa yang mereka cari dari penampilan debat nanti? Biasanya yang dicari dua. Yang pertama, ini soal kesantunan. Warga pemilih nasional kita itu tidak suka tokoh politik yang agresif. Semakin santun, semakin ramah, itu semakin disukai. Ya, itu yang pertama dari sisi itu. Yang kedua, saya kira ini soal penguasaan substansi materi. Baik. Tetapi substansi materi ini juga bukan menunjukkan mana yang paling kuat data-data akademiknya, bukan. Tetapi yang paling bisa mengkomunikasikan substansi itu dengan cara dan bahasa yang bisa dimengerti oleh pemilih. Oke, baik. Dengan demikian maka pertanyaan-pertanyaan dasar soal hukum HAM itu bisa ditangkap saat itu juga. Oke, ditahan dulu Pak Abbas, saya akan bertanya ke narasumber yang ada di studio. Mas Pipin, setuju tidak bahwa ini kira-kira hanya akan berpengaruh 25% kepada pemilih yang belum memutuskan? Tidak bisa menggoyang pemilih-pemilih loyal, misalnya mencuri pemilih loyalnya Jokowi untuk BPN? Betul, jadi kalau kita melihat berbagai hasil survei, dan hasil survei yang paling valid adalah hasil survei yang dibuat untuk internal sendiri, untuk bagian dari strategi pemenangan. Jadi kalau kami melihat hasil survei yang dipublish, mohon maaf kami kurang percaya sebetulnya, karena survei misalnya di angka lebih 50% Pak Jokowi, kami harus mengatakan kami sudah melaksanakan 6 kali survei dan hasilnya Pak Jokowi di bawah 50%. Untuk yang dan target debat ini, saya ingin ke sana. Jadi dari hasil survei Pak Jokowi misalnya di angka 47-48% yang kami lakukan penelitian, ternyata loyal voters itu hanya 30%. Jadi sisanya masih ada belasan yang kemudian masih bisa kurang lebih 16-17%, mereka memang masih mungkin berubah. Jadi percaya diri bisa merebut pemilih dari Jokowi. Voter di situ memang di angka misalnya 9-15%, tetapi pemilih yang belum loyal, baik di pihak kami, di Pak Prabowo maupun di Pak Jokowi, itu sama-sama besar. Dan bisa diyakinkan melalui debat kandidat ini. Saya kira saya ingin harus flashback ke belakang. Dulu bisa jadi Pak Jokowi memang menarik ketika dalam perdebatan 2014. Tetapi saat ini karena dua-duanya memang kandidat, tidak ada yang incumbent. Tetapi saat ini perbedaannya memang publik saat ini sudah melihat bagaimana track record pemerintahan Pak Jokowi. Perekonomian semakin tidak membaik, hukum juga tidak membaik, dan kemudian saya kira ini poin utama dari Prabowo Sandi, di mana ada harapan. Meskipun beliau tidak kampanye, tidak menggunakan APBN untuk kampanye beliau, tetapi elektabilitasnya memang semakin hari semakin meningkat. Baik, Pak Lukman silakan. Ya, saya di setiap percaya diri tidak untuk merebut pemilihnya Prabowo. Bahwa hasil survei itu adalah bahagian bantuan dari teman-teman surveyor kepada kita semua untuk berpindah dari politik dengan perasaan ya kepada politik yang rasional. Coba tanya sama para surveyor itu ketika Indonesia pertama masuk para survei, tujuannya itu merubah dari politik yang pakai perasaan kepada politik rasional. Sehingga kemudian hasil survei itu penting bagi kami ya. Rilis semua hasil survei oleh lembaga-lembaga survei yang baik di Indonesia ini itu menjadi perhatian bagi kami. Nah, kalau survei itu menyatakan bahwa kita lebih unggul dari Pak Prabowo, itu bukan berarti kami puas ya. Kami tetap menganggap penting debat ini ya. Bahwa debat pertanyaannya ini akan bisa mempengaruhi pemilih atau hanya 25% yang swing voters? Karena debat ini akan sangat berpengaruh, walaupun misalnya tidak berpengaruh kepada militansi dari pendukung-pendukung militan, misalnya ya, sasarannya hanya undecided voters atau
pemilih yang masih mengambang, ya tetap penting bagi kami. Ya walaupun misalnya semua undecided voter pun masuk kepada Pak Prabowo, Pak Jokowi tetap menang, seperti itu hasil surveinya, ya kita tetap menganggap debat ini penting. Oleh sebab itu kita mengelolanya dengan serius. Ya, kita mengelola serius, kita akan sampaikan progres pembangunan seperti apa, sehingga kemudian pada akhirnya ya kita inginnya menang besar, kita tidak pengen menang tipis, ya, karena Pak Jokowi kan incumbent, ya kepuasan publik terhadap semua survei mengatakan kok kepuasan publik terhadap pemerintahan ini di atas 70%. Dan itu berdasarkan pengalaman kami di pilkada-pilkada, di mana kepala daerah yang tingkat kepuasan masyarakatnya terhadap jalannya pemerintah daerah itu di atas 70%, susah untuk dikalahkan. Baik. Waktunya singkat sekali, saya harus bertanya lagi kepada Pak Abbas untuk pertanyaan penutup. Pak Abbas, kemampuan debat kemudian tidak sama dengan kemampuan memimpin. Jadi apa yang kemudian harus dimaknai oleh para pemilih ketika mereka menyaksikan debat agar tidak terjebak pada hanya penampilan public speaking? Saya kira ini soal pesannya pada substansi. Lagi-lagi pada substansi. Saya kira memang penampilan penting, tetapi saya kira bagaimana publik menangkap substansinya jadi penting. Oleh karena itu yang ditunggu adalah bagaimana kedua pasangan ini pertama bisa meyakinkan pemilih bahwa persoalan-persoalan misalnya penegakan keadilan, memastikan rasa keadilan itu diperoleh masyarakat, lalu kepastian hukum, ini sistem peradilan kita, dan lalu soal penegakan HAM, dan bagaimana mengatasi masalah ancaman dari luar, terutama teroris ini. Soal kepastian itu yang ditunggu. Ya, jadi memang tidak paralel antara jago debat dengan jago memimpin, tetapi publik ingin mendapatkan kepastian di aspek yang diperdebatkan itu. Dan dari situ mereka bisa lebih yakin akan kemana suara mereka dilabuhkan pada saat di TPS nanti. Baik. Terima kasih Pak Sirajuddin Abbas untuk waktunya bersama kami. Saya akan bertanya kepada Mas Pipin dan Pak Lukman untuk pertanyaan penutup. Harapan bagi jalannya debat, terutama dari sisi pemilih, karena biasanya selama debat dan setelah debat situasi makin panas, khususnya kalau kita lihat di sosial media. Mas Pipin mungkin. Ya, kalau harapan kami penonton, para pemilih menyaksikan langsung di media televisi dimanapun, mereka betul-betul membuka mata, membuka hati. Jadi apa yang disampaikan oleh paslon kami memang itu otentik, dan kemudian kami ingin menyampaikan bagaimana gagasan 5 tahun ke depan di bawah Prabowo Sandi. Dan tentu saya kira ada yang mungkin sudah loyal voters, kemudian ada yang masih ragu-ragu, kemudian ada yang belum menentukan pilihan. Kami mengajak semua pihak untuk melihat sosok pasangan kami Prabowo Sandi untuk dengan dengan teliti, dengan yakin, dan juga melihat bagaimana integritas dan kiprah beliau sampai saat ini konsisten membangun demokrasi yang lebih baik dan memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur dengan cara demokrasi, tidak dengan cara kekuasaan, tidak dengan cara memanipulasi hukum untuk kepentingan kekuasaan, dan ingin memastikan bahwa di era kepemimpinan ke depan hukum adil seadil-adilnya, korupsi diberantas dan terorisme juga diberantas, sehingga masyarakat merasa aman, uang rakyat juga selamat untuk Indonesia ke depan. Saya harus kasih kesempatan ke Pak Lukman. Silahkan Pak Lukman. Kalau saya sih, pesan saya, ya kita mohon doa saja pada para kiai-kiai di pondok-pondok pesantren, para pendukung-pendukung, supaya sesi debat ini Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kemudian nanti bisa menyampaikan secara lugas dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh masyarakat berkenaan dengan Indonesia hari ini dan Indonesia masa depan, ya. Tapi saya terus terang ya, Tasya, saya ini ikut rapat-rapat dengan KPU, semua rapat-rapat persiapan debat ini saya ikut. Ada satu kekhawatiran, bahkan kekhawatiran itu bukan dari kami saja, tapi KPU sendiri sudah merasakan tekanan yang luar biasa terhadap berita-berita bohong, berita-berita hoak, berita-berita fitnah. Nah, ada satu hal yang disepakati kemarin itu, bahwa ini 3 bulan masa kampanye ke depan ini tolonglah kita isi dengan yang lebih konstruktif, ya, tidak memanfaatkan black campaign, tidak memanfaatkan berita-berita fitnah, berita-berita hoak.
ibarat kata pepatah orang Melayu, orang di Sumatera, ya kita ini nyalakanlah lampunya sendiri, pelitanya sendiri seterang-terangnya, ya. Jangan kemudian memadamkan pelita orang lain dengan cara yang ini tidak, berbicara pada pemilih atau kepada semua bangsa Indonesia, sehingga pemilu kita ini menjadi pemilu yang gembira, yang bahagia, yang senang-senang. Kita pesta demokrasi, ya. Rakyat yang sudah menentukan pilihannya ya kita hormati, tapi masyarakat yang belum menentukan pilihan kita kasih pencerahan. Jangan dikasih dengan berita-berita bohong, berita hoax, berita fitnah. Baik, terima kasih Pak Lukman, terima kasih Mas Pipin untuk waktunya bersama kami, dan tadi juga ada Sirajuddin Abbas, peneliti SMRC. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.